Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Bisa Putri, program studi hukum keluarga lokal 2. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa like, komen, share, dan Kali ini subscribe saya ya. akan membahas cara memparafrasakan bahan kutipan. Sebelum saya menyampaikan cara memparafrasakan bahan kutipan, saya bakal jelaskan dulu nih, apa sih itu parafrasa? Parafrasa adalah cara memasukkan pemikiran orang lain ke dalam tulisan kita tanpa menggunakan kutipan langsung. Parafrasa ini digunakan untuk membuktikan atau mendukung ide. Jika ingin menggunakan parafrasa, kita harus bisa menyajikan ide penulis asli dengan akurat menggunakan kata-kata sendiri, dan pastikan kita memasukkan sumbernya dengan benar ya. Cara pengutipan yang pertama. Yang pertama, memeriksa kutipan. Memeriksa kutipan dibagi menjadi 4. Yang pertama, pilih 1-3 kutipan. Jangan berusaha memparafrasakan terlalu banyak informasi sekaligus. Fokuslah pada kalimat yang paling efektif dalam mendukung ide atau argumen Anda. Jika kita ingin menggunakan teks panjang, sebaiknya karena ringkasan lebih luas daripada parafrasa. Ringkasan juga fokus pada poin utama, seluruh bagian yang meringkas teks secara keseluruhan. Pilih kutipan yang mendukung argumen secara langsung, misalnya data statistik yang dimuat dalam artikel atau pendapat ahli tentang masalah yang kita tulis. Cara memeriksa kutipan yang kedua. Buat anotasi kutipan dengan mengidentifikasi ide utama dan detail pendukung. Tentukan apa yang disampaikan penulis, seperti poin atau argumen utama. Tulis catatan mendetail. Ini membantu kita memahami kutipan dan juga memadatkan catatan ke dalam satu parafrasa. Cara memeriksa kutipan yang ketiga. Parafrasakan kutipan jika kata-katanya tidak lebih penting daripada ide itu sendiri. Jika kita bisa mengekspresikan ide yang sama dengan kata-kata berbeda, sebaiknya gunakan parafrasa. Ini memastikan kata-kata kita lebih banyak. Plus, kita tidak perlu memasukkan terlalu banyak kutipan, karena parafrasa merupakan ide terbaik untuk mengutip data, fakta, atau statistik. Cara memeriksa kutipan yang keempat. Hindari parafrasa jika frasa kutipan langsung itu penting. Misalnya, Anda mengutip langsung kata-kata Soekarno. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Nah, karena cara memparafrasakan bahan kutipan yang kedua. Menggunakan kata-kata sendiri, dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, baca lagi kutipan yang akan digunakan. Kita harus benar-benar memahami kutipan sebelum bisa membuat parafrasanya. Dengan cara fokuslah pada ide dalam kutipan dan membaca ulang kutipan tersebut. Cara menggunakan kata-kata sendiri yang kedua. Nyatakan ulang ide menggunakan kata-kata sendiri. Misalnya nih, kutipan aslinya. Hasil kami menunjukkan bahwa 40% pemilih dalam pemilu kada belum menentukan pilihan mereka sampai sudah tiba di TPS. Agar tidak terjadi plagiarisme, sebaiknya tulis seperti ini. Berdasarkan studi ini, 40% masyarakat menunggu sampai mereka sudah berada di TPS pemilu kada untuk memilih siapa yang akan memimpin mereka. Cara menggunakan kata-kata sendiri yang ketiga. Bandingkan parafrasa Anda dengan kutipan asli. Baca kedua kalimat tersebut dengan bersuara dan pastikan idenya sama, tetapi kata-katanya berbeda.
Parafrasa harus cukup beda supaya tidak termasuk plagiarisme, tetapi tidak menyimpang dari maksud si penulis ya. Cara menggunakan kata-kata sendiri yang keempat. Pastikan parafrasa Anda mencerminkan maksud si penulis. Kadang tanpa sadar parafrasa keluar dari konteks kutipan, sehingga tidak sesuai dengan maksud si penulis. Parafrasa tersebut mendukung argumen Anda, tetapi tidak akurat. Apapun yang dikutip dari suatu sumber harus mencerminkan maksud penulis asli dalam konteks karyanya. Cara menggunakan kata-kata sendiri yang kelima. Jangan menggunakan tanda kutip pada parafrasa. Oleh karena parafrasa ditulis dengan kata-kata Anda sendiri, tidak perlu menggunakan tanda kutip untuk mengapitnya. Tulis saja seperti bagian teks lain yang menggunakan bahasa Anda sendiri. Gunakan tanda kutip untuk mengapit kata-kata unik yang dibutuhkan untuk menyampaikan maksud si penulis asli. Contoh, Freakonomics dalam tanda kutip. Cara memparafrasakan bahan kutipan yang ketiga. Memasukkan sumber kutipan dibagi menjadi 4, yaitu cara yang pertama. 1. Periksa panduan gaya kutipan yang diinginkan instruktur. Panduan yang paling populer adalah MLA, APA, dan Chicago Style. Anda harus mengikuti panduan ketika menyertakan sumber kutipan, baik berupa parafrasa dalam teks maupun halaman sumber di akhir makalah. Periksa panduan tugas atau bicaralah dengan instruktur. Jika menggunakan gaya kutipan yang keliru, mungkin Anda tidak akan menerima nilai. Cara menemukan sumber kutipan yang kedua. Gunakan tanda kurung untuk kutipan dalam teks dengan gaya MLA atau APA. Anda harus menyertakan sumber parafrasa tepat setelahnya. Masukkan informasi publikasi dalam tanda kurung setelah parafrasa. Jika menggunakan MLA, masukkan nama belakang penulis dan nomor halaman dalam tanda kurung. Misalnya, tanda kutip, anak-anak harus bermain di luar ruangan selama 1 jam setiap hari. Buka kurung, Wattpad 25-27, tutup kurung, tanda kutip. Cara memasukkan sumber kutipan yang ketiga. Masukkan catatan kaki untuk Chicago Style. Masukkan semua informasi publikasi dari halaman bibliografi, akan tetapi tulis nama depan penulis terlebih dahulu, diikuti nama belakang. Awali nomor catatan kaki dari 1 dan selanjutnya. Contoh, sudah cara memasukkan sumber kutipan yang keempat. Buatlah halaman karya yang dikutip, referensi, atau bibliografi. Anda harus mempersiapkan sumber kutipan sesuai gaya yang ditentukan. Tiap tipe sumber memiliki format tersendiri untuk mencatat informasi penulis, judul, dan penerbit. Halaman karya yang dikutip untuk gaya MLA, halaman referensi Semoga cara memparafrasakan bahan kutipan bermanfaat ya. Terima kasih.